Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Diah Mahendrasari selaku dosen pengampu mata kuliah Kesehatan Masyarakat Veteriner dan teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk sekilas menonton video saya kali ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Daryati dari mahasiswa Universitas Negeri Semarang jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat yang akan menjelaskan mengenai bab pengendalian penyakit yang diakibatkan oleh bencana alam. Perlu diketahui sendiri bahwasannya Indonesia saat ini masih mengalami penyakit zoonosis yang diakibatkan oleh hewan yang sewaktu-waktu dapat menyebabkan wabah di Indonesia. Perlu diketahui sendiri bahwasannya menurut PLT Deputi Peningkatan Kesehatan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia telah menetapkan 5 penyakit yang berpotensi wabah, diantaranya leptospirosis, antraks, rabies, brusellosis, dan flu burung. Nah, di sini dari kelima penyakit wabah yang ditetapkan oleh PLT Deputi Peningkatan Kesehatan tersebut, saya mengambil salah satu contoh yaitu penyakit leptospirosis. Kenapa di sini saya mengambil contoh leptospirosis? Karena leptospirosis sendiri diakibatkan oleh bakteri Leptospira yang mana sering terjadi saat bencana alam, yaitu bencana alam banjir. Dan perlu diketahui seperti yang kita ketahui sendiri bahwasannya di Indonesia, di beberapa daerah di Indonesia masih sering terjadinya banjir. Oleh karena itu saya mengambil leptospirosis. Nah, leptospirosis sendiri ini diakibatkan oleh bakteri Leptospira yang ditularkan melalui reservoir tikus yang mana atau hewan pengerat lainnya, yang mana ketika banjir telah tiba maka hewan tersebut ikut menyelamatkan dirinya sehingga ia membawa kotoran maupun air kencingnya. Nah, kotoran dan air kencing tersebut bercampur dengan air banjir sehingga air banjir yang terinfeksi oleh bakteri Leptospira dapat menginfeksi manusia dan masuk ke dalam perut. Data akumulatif Kementerian Kesehatan tahun 2018 hingga Januari 2019 mencatat banyaknya kasus leptospirosis yang ada di Indonesia. Di Banten terdapat 104 kasus, di DKI Jakarta terdapat 11 kasus, di Jawa Barat terdapat 2 kasus, di DIY ada 186 kasus, sementara kasus tertinggi berada di Jawa Tengah sebanyak 427 kasus dengan 86 kematian. Berikut cuplikan berita kasus leptospirosis akibat bencana banjir. Leptospirosis merupakan penyakit yang disebabkan infeksi bakteri Leptospira. Bakteri ini ditemukan pada kencing tikus dan menyebar melalui air kotor yang terkontaminasi. Banjir yang mayoritas terjadi karena luapan air sungai menjadi tempat paling memungkinkan adanya penyebaran penyakit ini. Dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Husada Utama Surabaya, Luki Agustina, juga menyebut memang ada beberapa penyakit lain yang rentan pasca banjir, seperti diantaranya ispa, diare, dan juga demam. Namun leptospirosislah yang paling berbahaya dan penularannya sangat mudah, yaitu melalui kontak antara air yang terkontaminasi dengan luka di anggota badan. Itu biasanya dia bisa masuk ke dalam tubuh kita melalui lesi atau luka di dalam kulit ya, yang mungkin tidak intak atau ada luka. Nah, itu kuman itu atau protozoa itu masuk ke dalam tubuh, terus kemudian lewat peredaran darah, itu yang bisa kondisinya bisa membahayakan. Jadi keluhannya itu kuning, terus badannya panas, kemudian badannya ototnya nyeri-nyeri semua. Nah, itu kalau sudah ada gejala seperti itu segera periksa ke dokter, segera mengecekkan diri, berobat ke dokter ke fasilitas kesehatan terdekat untuk supaya tidak menjadi ada komplikasi akibat bakteri atau seperti itu. Kebersihan ya, air bersih itu terutama yang dibutuhkan untuk korban yang terkena bencana banjir seperti itu. Dan itu pada tahun 2020 ini bukan hanya wabah corona yang melanda di Indonesia, namun juga wabah lain yang menyerang di Indonesia, salah satunya yaitu wabah leptospirosis, yang mana berita ini saya ambil karena ini berasal dari provinsi saya yaitu Jawa Tengah, dan ini salah satu mewabahnya kasus leptospirosis yang ada di Jawa. Tetra terkini bersama saya Vivi Megalinda. Selain virus corona, Banyumas waspada leptospirosis. Pemerintah Kabupaten
Banyumas, Jawa Tengah menghimbau agar masyarakat mewaspadai mewabahnya penyakit leptospirosis pada musim hujan kali ini di luar waspada virus corona alias COVID-19 yang sudah teridentifikasi menjangkit di Indonesia. Ada kasus-kasus lepto ya, yang mestinya lepto itu kan di daerah-daerah banjir ya, yang tergenang tapi kita ada salah satu kecamatan yang tidak ada banjir ya, cuma Gede sama Cilongok gitu. Itu kan bukan daerah banjir ya, tapi leptonya agak muncul. Mungkin kebersihan masyarakat ya, terutama alat-alat yang untuk makan, untuk kebersihan lah pokoknya ya. Kurang disimpan dengan baik atau mungkin tikusnya banyak di situ, itu yang menyebabkan salah satu penyakit lepto itu tinggi, Pak. Tapi kita lakukan edukasi kepada masyarakat, kebersihan terutama. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Sadianto mengatakan, leptospirosis harus diwaspadai karena dalam beberapa tahun terakhir penyakit yang ditularkan lewat tikus ini telah menyebabkan 14 orang meninggal dunia. Informasi yang dihimpun Gatra, terjadi peningkatan kasus leptospirosis yang sangat signifikan pada tahun 2019 dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 terjadi 26 kasus leptospirosis. Kemudian pada tahun 2017 meningkat menjadi 66 kasus, tahun 2018 sebanyak 55 kasus. Angka ini kemudian naik signifikan pada tahun 2019 dengan 150 kasus. Dari Banyumas, dari cuplikan berita tersebut, kita dapat mengetahui bahwasannya bencana alam di Indonesia bukan hanya kerugian secara ekonomi dan kerugian yang dapat kita lihat secara kasat mata, tapi juga dapat mengakibatkan re-emerging disease yang sewaktu-waktu dapat menjadikannya penyakit ini mewabah dan menjadi momok kesehatan sendiri. Oleh karena itu, diperlukannya pengendalian secara sistematis. Menurut Kementerian Kesehatan tahun 2017, penanggulangan leptospirosis dilakukan melalui 9 kegiatan pokok. Yang pertama yaitu advokasi, yang kedua yaitu sosialisasi, yang ketiga sistem kewaspadaan dini dan respon KLB, yang keempat surveillance pada manusia dan faktor risiko, yang kelima diagnosis dan tata laksana kasus, yang keenam pemeriksaan laboratorium mikrobiologi, yang ketujuh pengendalian faktor risiko, yang kedelapan promosi kesehatan, yang kesembilan bimbingan teknis atau supervisi, dan yang terakhir monitoring dan evaluasi. Selain pengendalian yang harus dilakukan oleh petugas kesehatan, maka kewajiban bagi diri kita sendiri untuk menjaga kesehatan kita agar terhindar dari penyakit dan terhindar dari mara bahaya wabah yang sedang melanda lingkungan kita. Untuk itu, mari kita jaga kesehatan, berperilaku hidup bersih dan sehat setiap waktu dan setiap saat dan setiap hari. Salam sehat dari saya, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.